Pada kesempatan yang berharga ini, Gus Samsudin menerima kunjungan dari seorang tamu istimewa yang sangat berarti. Tamu tersebut adalah Pak Rosid, seorang individu yang meskipun mengalami tunanetra, tidak pernah kehilangan semangat dan kecintaannya untuk menjalin silaturahmi di kediaman Gus Samsudin. Pak Rosid datang dengan penuh antusiasme, meskipun tantangan yang dihadapinya tidaklah ringan. Ia menceritakan berbagai masalah dan rintangan yang beliau hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Gus Samsudin yang dikenal dengan kebijaksanaannya mendengarkan dengan seksama setiap kisah yang disampaikan oleh Pak Rosid. Beliau memberikan nasihat dan dukungan serta berbagi pengalaman yang dapat membantu Pak Rosid dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan semangat yang tak pernah padam, Pak Rosid menunjukkan kepada kita semua bahwa meskipun ada keterbatasan fisik, semangat untuk bersilaturahmi dan berbagi dengan sesama adalah hal yang tidak ternilai harganya. Silahkan tonton video selengkapnya hanya di channel Gus Samsudin Family. Ini adalah produk makanan terbaru dari Umi Eha. Produk terbaru yang dikeluarkan oleh Umi Eha ini terdiri daripada sambal pecel yang dikenali dengan nama Huh Tenan dan juga bawang merah goreng yang dihasilkan dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap bahan dalam produk ini diolah secara langsung oleh Umi Eha dan Gus Samsudin yang memastikan kualiti dan rasa yang tiada tandingan. Sambal pecel Huh Tenan ini mempunyai rasa yang unik dan autentik, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk melengkapkan hidangan Anda. Dengan perpaduan rempah ratus yang segar dan bahan-bahan berkualiti tinggi, sambal ini bukan sahaja enak, tetapi juga memberi pengalaman kulinari yang memuaskan. Sementara itu, bawang merah goreng yang dihasilkan oleh Umi Eha dan Gus Samsudin memberikan kerenyahan tambahan yang pasti akan meningkatkan selera makan Anda. Dengan kehadiran produk-produk ini, Anda tidak hanya mendapatkan makanan yang sedap, tetapi juga sokongan kepada usaha keras dan dedikasi Umi Eha dan Gus Samsudin dalam menghasilkan makanan yang berkualiti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba sambal pecel Huh Tenan dan bawang merah goreng ini. Anda pasti akan terpesona dengan rasanya. Oh, tenan. Ip gondrong kaya aku. Gitu. Siapa sing ngeter kene dhewe? Ya, Mbak. Sakti yo. KTP, Pak. Setuju mawon. Kape. Sapa jenengane sampean kedam nggih? Makasih. Jenengane sinten? Kula Rosid. Rosid. Nggih. Al-Fatihah. Nggih, Pak Rosid. Nggih. Sampeyan saiki roh ning endi? Gune Samsudin Nggih. utawa Mbah Din? Teng Gus, teng apa niku YouTube Gus. Sampeyan roh aku ning endi? Teng YouTube. Oh, piye ceritane soro iki? Kula mirengaken pun dangu Gus, kula riyin pun nate WA jenengan. Urungane tok. Nggih. Nah, WA jenengan kula sanjang enten. Assalamualaikum Gus, kalau benar ini Gus Samsudin, tolong jawab salam saya. Terus dijawab salam. Waktu tahun 2021. Tapi kula dereng ajeng mriki dereng tugi lah. Nggih. Nanging saderengipun kula badhe sanjang kali panjenengan. Nggih. Dan kula mriki silaturahmi datang panjenengan. Alhamdulillah. Enggang kaping kalih muga saderengipun kula matur. Nggih. Saha nampi tamu ingkang kados kawula ingkang tansah serta kekurangan. Padha aku ya akeh kurang iku. Saking segi fisik, segi materi, ugi saking segi etika. Padha ae. Kaping tiganipun kula badhe nyuwun sedaya. Nyuwun doa.
nyuwun bimbingan anggenipun kula gesang kados mangken. Gesang kula niku tansah muntang-manting Gus. Napa niku saking salah kawula kiambak. Napa niku panten saking perbuatan tiyang liya. Amargi kula anget kados mekaten. Kula dagang niku 3 bulan niku setri kula langsung jatuh koma 1 hari 1 malam. Sak sampunipun niku terus mboten lanjut liren mergo sakit. Sak sampunipun mantun dilanjut melih. Laku malih langsung sak sampunipun laku langsung tuntas. Bablas laku sedanten telas. Lah sing kula pikir niku sak sampunipun nonton ngoten kados wonten sing aneh teng griya niku dilepeti ular niku pas jam 11 siang niku teng belakang pintu ngajeng. Selang 3 hari niku di belakang pintu belakang ning sedaya dipun tejahi. Kathah kejadian-kejadian ingkang boten kula saged nyebataken niku kadosipun menapa kula nyuwun pangertosan, nyuwun bimbingan. Sampunipun niku kula nate madosaken obat dateng tiyang kula disukani amalan. Rupi amalan niku kula amalaken nanging wedal kula ngamalaken niku raose kados wonten setrum saking ujung kaki mriki dumugi wajah mriki terus kula mandheg. Niku napa amalane sing salah napa kula sing salah? Gus nyuwun pangertosan. Mungkin semanten rumiyin ingkang kawula jelasaken. Awakmu tekon aku ya tak tekon sik. Nggih. Kok iso sampai teko kene piye ceritane? Emang kula gadah rencana awit riyen Gus, awit kula mirengaken pertama Gus Samsudin jenengan menika mirengaken pas napa ya? Nggih, kalih Mbah nika lho, Mbah Sudiro. Oh, Mas Sudiro. Kula mirengan awit niku, terus Mbah Suro, terus berlanjut ngantos sepriki kula dumugi mriki. Oh iya, maksudku Amit tuh, sampean kan ndak tahu kok iso kok kene lho maksudku iki. Nggih. Lah nggih ngoten niku. Pengen mriki. Ya wong ngrungokne ngono ae. Nggih. Akhirnya teko kene. Nggih. Nggih mirengaken nggih. Sekaligus pengen kepanggih. Heeh. Sak jatosipun kula pengen sami rumiyin wae tapi enten semi. Nggih, tenapa-napa. Halim Rin. Oh, jane pun tengah ajeng coba paling. Al-Fatihah. Sinten asmine? Rasul. Kalau istrinya? Rolia. Al-Fatihah. Yang pertama, sebenarnya jenengan niku banyak kelebihannya, tapi sayang ya mungkin karena gak ada mursyid ya, gak ada pembimbing, jadi sesuatu hal yang luar biasa jadi biasa-biasa saja karena kurang begitu memahami tentang ya hampir semua orang lah, tapi terkhusus jenengan kurang memahami tentang kekuatan yang Allah titipkan di dalam diri kita itu sudah luar biasa. Jadi setiap ada masalah atau bagaimanapun itu sebenarnya nggak perlu kita mencarinya di luar dari diri kita, itu sudah ada di dalam diri kita sendiri. Makanya kula niku sering setiap ada orang yang meminta saran atau pengen menghilangkan setiap masalah, ya kembali ke dalam dirinya sendiri. Saya tidak akan bisa menghilangkan masalah orang lain, saya hanya sekedar memberikan sarannya gini gitu. Jadi salah kalau orang beranggapan saya
menyelesaikan masalah. Banyak beribu-ribu orang datang ucapkan terima kasih, itu sebenarnya mereka ya cukup berterima kasih kepada Allah dan dirinya sendiri. Kalau kepada saya itu hanya sekedar memberikan jalan, ngarahno yang memang seharusnya dijalani gitu. Seperti itu. Seperti halnya juga panjenengan, sebenarnya banyak kemuliaan, banyak keistimewaan yang sampean punya, itu harusnya dimanfaatkan begitu. Bagaimana cara memanfaatkannya? Ya, pertama harus dihidupkan dulu nurnya, cahayanya, hatinya. Hati bisa hidup itu ketika kita nyambung dengan baginda Rasulullah terus ke Allah. Itu dulu sebenarnya cara untuk menyambungkannya, itu ya perbanyak baca sholawat gitu. Terus kata jenengan tentang masalah tadi, sebenarnya masalahnya bukan dari luar sih ya, masalahnya dari dalam. Jadi tidak perlu bingung dengan masalah-masalah yang di luar. Nggak masalah kok yang di luar, nggak ada masalah, itu dari dalam saja. Yang terpenting sekarang sampai perbanyak baca sholawat, baca dzikir ismudat Allah itu, insya Allah masalah yang tadi sampaikan itu ya akan hilang. Yang penting sing tenang. Nah, ketenangan itu hanya kita dapatkan ketika kita bersandar kepada Allah, atau ketenangan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita beriman. Terus yang ketiga tentang amalan, perlu saya jelaskan ke jenengan, ini mohon maaf, amalan itu sebenarnya perjalanan. Di setiap perjalanan itu akan ada sesuatu hal yang akan kita dapatkan sebenarnya. Entah itu dapatnya lelah, ngamalnya wis tahun, 2 tahun ora oleh apa-apa, ngono iki ya ono. Gak oleh apa-apa maksudnya orang rasanya apa-apa, tapi sebenarnya banyak manfaat yang dia dapatkan. Ya sama kalau orang berjalan begitu capek, kesel, keju, haus, mamanya puasa 2 tahun dan sebagainya, kok nggak bisa merasakan amalannya dan sebagainya, ya itu perjalanan, belum sampai ke futus saja sebenarnya. Terus kalau jenengan itu tadi malah sebenarnya sudah mendekati tafrijiyah, sudah mendekati kepada kegaiban. Kenapa harus dihentikan gitu? Tapi karena mungkin nggak ada guru yang bimbing ya. Iya, betul. Sama saya pun juga pernah. Jadi ketika saya mengamalkan sholawat An-Nuridat dengan dzikir Allah itu, pertama saya rasakan itu mulut saya bicara sendiri. Jadi tanya istri saya. Jadi dulu pernah 7 tahun itu ngomong dewe gitu. Pernah sama mertua itu sampai harus di calon mertua yang ini sini, pernah mau dimandikan air pencerahan sama sama calon mertua dulu dan dianggap gila. Pokoknya selama 7 tahun itu ngeblank lah. Pernah ya, intinya ngomong sendirilah kayak gitu. Apalagi kalau habis dzikir wes ngeblank. Ya hal-hal yang tadi sampai dengan rasakan itu sebenarnya adalah perjalanan, karena cabangnya yaitu tadi, cabangnya kayak ada setrum ya, sampai tukang mijet nanti jadi jari setrum, jari petir itu nggak perlu ngaku keras petir malah itu. Sebenarnya sih itu hanya sebatas batangnya aja. Kalau dzikir kadang tiba-tiba bisa ngobatin orang, ada yang datang minta berobat tanpa kita tahu, lewat mimpi kayak lewat orang. Kadang-kadang kita bisa punya ya semacam sesuatu hal yang di luar kenalaran lah, di luar adat kebiasaan kayak gitu. Itu hanya batangnya saja. Bisa jadi itu ujian. Kita kalau berhenti dari situ ya dapatnya cuma itu, dikiran klotik, dapat keris, dapat batu. Kalau kita berhenti ya cuma sampai dari situ, tadi dukun. Tapi ketika dikir terus dilakukan, nanti akhirnya akan sampai ke ma'rifatullah. Jadi kayak kabel itu loh Pak, kabel kita saklarnya, setrumnya itu terus berjalan nanti sampai akhirnya tek sampai di lampunya biar gitu. Cuman kalau belum sampai ke situ ya masih terus berjalannya. Ada hal kejadian kayak gitu. Ya intinya istiqomah lah ya, istiqomah mendapatkan ridha Allah. Banyak kelebihan yang sebenarnya bisa jenengan dapatkan. Setiap Allah
mengurangi sesuatu itu pasti menambahkan sesuatu. Setiap Allah menghilangkan sesuatu pasti akan memberikan sesuatu. Jadi jangan pernah sakit hati ketika kamu ditinggalkan pacarmu, nanti akan dapat pacar sejatimu kayak begitu. Emang dia nggak pantas sama kamu gitu. Makanya sama Allah dihilangkan seperti itu. Ada banyak hal lah. Tadi juga begitu, ada orang bangkrut kayak gitu. Itu sebenarnya juga kalau kamu sabar, nggak marah sama istrimu, nggak sampai cerai rumah tanggamu, ya nanti mulia hidup kamu gitu. Jadi sebenarnya setiap Allah mengurangi sesuatu itu pasti menambahkan sesuatu, dan itu lebih banyak lagi gitu. Ini sabar, nggih. Saya kasih tasbih, diamalkan. Kalian nyuwun dipun paring supados mata batin bisa terbuka. Ya, ada paham enggak? Saya paham yang disebut mata batin enggak? Belum, Pak. Ya ini masalah nanti. Jadi semua tirakat itu sebenarnya adalah proses untuk membersihkan hati kita. Semuanya itu hanya perjalanan saja. Mata batin itu disebut dengan khatirah. Khatirah robaniyah, khatirah malakutiyah, khatirah syaitaniyah, khatirah nafsaniyah. Ketika hati kita bersih, perkataan kita bersih, Allah itu pasti akan menuntun kita. Makanya hati yang bersih itu pasti Allah itu akan memberikan jalan. Sebenarnya mata batin itu simpel banget kok. Pokoknya yang penting kelakuan kita baik, omongan kita baik, pikiran kita baik, kita nggak maksiat, pasti mata batin kita itu terbuka. Nggih. Sing tenang. Katakan sholat Gus. Kula niku riyen menawi mboten sholat niku raose kados wonten sing kurang. Berarti berhari-hari niku wonten utangan katose. Lah saniki niku kadang-kadang mengkon disit lah. Kali nek sholat niku kadang-kadang cok supe Gus. Wis piro sih? Ngeten niku. Ya itu masalahmu. Lah niku pripun? Saya ndak TikTok ngomong sampai 100 kali. Setiap orang datang kepada saya membawa beribu-ribu masalah. Masalahnya hanya satu. Dia lalai dalam sholatnya. Ketika kita pengen tahu bagaimana kedudukan kita di Allah, kita pengen tahu iman kita, lihat bagaimana kita sholat kita. Kalau kita menggampangkan sholat, berarti kita itu ya memang dihinakan sama Allah. Itu saja. Caranya bagaimana? Ya mulai lagi dimantep no lek sholat iki mau ben uripe ya mantep, engko baru iso dianggap. Lek gak gitu ya nggak bisa. Ya itu masalahnya sampean. Nah sekarang diperbaiki lagi sholatnya ya. Ya, insyaallah. Tak kasih tasbih, nanti diamalkan. Ya. Terus ini tak kasih uang, dipegang. Ya. Semoga memberikan manfaat. Amin. Tenan. Sing tenang. Penting dijaga salate. Zikirnya nanti Al-Fatihah. Kalau waktu senggang ketika lagi kerja atau apa, yang penting tidak pernah berhenti untuk zikir Allah gitu. Uangnya buatkan raja aja Gus. Tidak usah pegang aja, nanti rajanya tak kasih. Terima kasih Gus. Terima kasih. Ya pun, gitu aja ya. Sing tenang. Oh, jangan nesuan. Lah ini ngilangin nesuan sing sulit. Monggo Pak, kula tuntun ya. Ikut beliau dulu. Ye, sing tenang. Wah, jalan. Ya, kita itu akan bersyukur ketika melihat yang seperti itu. Kita pengen apa-apa, coba keinginan kita diganti sama nggak punya mata, itu mau ndak? Nggak mau ya. Saya bisa bersyukur tentang keadaan sekarang itu karena pernah di penjara. Ternyata punya segalanya itu nggak ada gunanya kalau di penjara. Jadi keinginan kita selama di luar itu pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen begitu. Ternyata sama Allah dibalik tek satu aja keinginan, semua keinginanmu hilang. Ya sing tenang lah.